Cek 1 2 3. Halo, bisa dengar suara saya dengan jelas? Sebelum saya mulai, saya cek terlebih dahulu. Ada yang tidak bisa dengar suara saya dengan jelas? Baik. Apanya yang kosong? Cek 1 2 3. Apanya yang kosong? Dengar suara saya ya? Cek 1 2 3. Oh, layarnya kosong. Yang lain gimana? Ada yang bisa melihat layarnya? Layarnya di sini sudah saya tampilkan materi yang akan menjadi topik pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, sebentar. Saya coba cara lain ya. Sebentar ya. Coba akan saya uploadkan versi PDF-nya. Gimana? Ini kelihatan nggak? Sekarang kelihatan nggak? Yang lain? Sekarang kelihatan nggak? Oh, miring gimana?
Oh, nggak di tengah, sebentar. Baik, gini aja deh, nanti kalau misalnya ada yang tidak bisa melihat, bisa disimak yang menjadi penjelasan saya atau yang saya bacakan. Saya akan coba bantu untuk menjelaskan, kemudian nanti kalian menanggapi ya. Baik, untuk itu saya kira saya sudah bisa mulai kelasnya. Saya buka terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik di kelas selanjutnya ya. Setelah terakhir kita bertemu di kelas sosiologi hari Senin kemarin, malam hari ini kita bertemu kembali tentu saja di materi yang berbeda. Setiap hari Jumat malam kita akan ketemu dua kali, yaitu di kelas Bahasa Indonesia dan kelas PKN. Nah, untuk mengawali kelas pada malam hari ini, kita akan pertama-tama mengawali dengan kelas Bahasa Indonesia, di mana nanti kita akan belajar selama kurang lebih 2 jam pelajaran ataupun 80 menit dalam satu kali pertemuannya. Untuk malam hari ini, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10 pada tanggal 7 April 2017, di mana masih ada 4 kali pertemuan lagi yang tersisa untuk kelas ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali teman-teman sekalian, karena pada kesempatan minggu lalu saya tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman sekalian karena ada halangan ya, sedikit gangguan karena listrik tempat saya padam. Dan sebenarnya gangguannya itu karena hujan deras sekali, sehingga salah satu pohon besar yang ada di desa saya itu, di tempat saya itu, menimpa salah satu tiang listrik dan akhirnya membuat konslet dan listrik padam. Setelah saya tunggu-tunggu, akhirnya menyala kembali kurang lebih pukul 12 malam atau pukul 12 lebih ya. Dan waktu itu kondisi laptop saya itu kan sudah tidak stabil lagi ya, karena udah laptop zaman dulu. Saya beli tahun 2011 2012 dan sekarang udah 2017, sehingga sudah kurang lebih 5 tahun. Kondisi baterainya pun juga sudah tidak fit lagi ya. Jadi kalau untuk standby tanpa charger itu paling bertahan setengah jam paling lama atau 40 menit. Jadi harus connect charger, sehingga itu pun saya tidak bisa gunakan untuk online ya, untuk mengajar kalian. Jadi ya kelas sudah saya bagikan dan akhirnya saya kosongkan ya. Iya, kendala memang ada ya dalam setiap rencana atau kegiatan yang kita rencanakan atau kita akan laksanakan. Yang jelas bagaimana kita bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan hal yang terbaik. Walaupun ada gangguan, insya Allah saya akan coba untuk mengganti kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan yang pernah saya lakukan, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa mendapatkan full pertemuan dalam 14 kali pertemuan. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan coba untuk mengisi materi pada malam hari ini dengan materi pendalaman materi. Ya, pendalaman materi itu dimana teman-teman sekalian akan saya review lagi materi-materi yang sudah saya pernah sampaikan, sehingga ini pun bisa menambah atau memperdalam wawasan kalian terkait dengan pelajaran, dimana untuk pelajaran pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya pendalaman materi itu dilaksanakan setelah materi ya. Jadi setelah saya menyampaikan materi gitu, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi 1 jam pelajaran atau setengah jam pelajaran di setiap pertemuannya, karena memang setiap kali kita bertatap muka waktu yang digunakan tidak cukup. Tetapi untuk bahasa Indonesia saya kira sudah
Saya lakukan juga beberapa kali pendalaman materi di mana setiap materi atau topik bahasan yang saya berikan setiap pertemuannya itu akan saya berikan contohnya, kemudian kita sama-sama untuk membahas itu contoh bahasa Indonesia atau contoh materi yang sudah saya siapkan setiap topik setiap pertemuannya, sehingga kita bisa bahas bareng-bareng dan saya juga bisa menilai teman-teman sekalian tentang penangkapan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Nah, sama halnya pada malam hari ini, cuman malam hari ini saya tidak akan menyampaikan materi, ya, saya tidak akan menyampaikan materi seperti biasa, tetapi ini akan saya gunakan untuk membahas soal ujian tengah semester yang sudah kalian kerjakan pada kesempatan yang lalu, dan alhamdulillah saya sudah submit atau saya sudah share kepada kalian nilai-nilai untuk pelajaran yang saya ampu. Mudah-mudahan kalian puas. Dan malam hari ini saya coba untuk membahas sekalian tidak hanya memberikan kunci jawabannya saja, tapi saya akan coba bahas secara skill ya, secara pengetahuan, knowledge gitu ya, tentang sebenarnya setiap nomor itu membahas tentang topik yang mana dan bagaimana cara untuk memilih dengan jawaban yang benar. Untuk itu teman-teman sekalian, di sini sudah saya siapkan soal ujian tengah semester yang kemarin. Teman-teman sekalian bisa buka kembali jawaban-jawaban yang mungkin ada yang dicatat atau ada yang diingat gitu ya, untuk pengerjaan soal bahasa Indonesia kemarin, sehingga nanti ketika saya bacakan soalnya atau kalian sudah baca soalnya setiap nomor yang akan saya bahas, nanti teman-teman sekalian saya mohon untuk interaksinya untuk menjawab A, B, C, atau D, atau E ya. Ini nanti setelah teman-teman sekalian semuanya menjawab, saya akan coba untuk memberikan kunci jawaban yang benar dan juga dengan memberikan sedikit penjelasan supaya teman-teman sekalian bisa paham kembali terhadap review yang malam hari ini akan saya sampaikan. Untuk itu teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kita coba mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi ya, pelajaran pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa halangan suatu apapun hingga akhir nanti, dan teman-teman sekalian bisa dengan paham, dengan mudah menerima apa yang menjadi penjelasan saya. Sekali lagi, bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa melihat papan tulis yang sudah saya persiapkan, jangan khawatir. Nanti teman-teman sekalian bisa menyimak penjelasan saya atau mendengarkan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya bacakan. Insya Allah saya akan coba untuk membacakan setiap nomornya yang akan kita bahas pada malam hari ini, dan nanti teman-teman sekalian saya minta untuk review ya, menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan kalian bahas kemarin, sehingga nanti teman-teman sekalian bisa cek juga sesuai nggak penilaian saya dengan koreksi kalian sendiri di pendalaman materi ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ini saya bener-bener banyak Pak, kenapa nilainya jelek ya, nah itu nanti kalian bisa protes ya. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan soal nomor 1 ya. Nomor 1 ini soal yang membahas tentang khutbah. Dulu di pelajaran pertama di bab 1, topik yang saya bahas, yang kita sama-sama pelajari kalau nggak salah adalah tentang ceramah dan khutbah, menentukan isi ide pokok tentang sebuah khutbah. Untuk itu nomor 1 kita akan awali dengan bacaan tentang teks khutbah atau ceramah ya. Ya, saya akan coba berkhutbah ya. Teksnya begini. Dalam memperingati hari Idul Kurban, marilah kita mencermati kembali pesan Al-Quran tentang berkurban
bagi kehidupan masyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Menjalankan ajaran dan perintah agama dalam masyarakat kontemporer yang kompleks seperti saat sekarang ini selalu memerlukan kontekstualisasi atau fresh ijtihad. Ijtihad yang segar atau mencerahkan itu artinya fresh ijtihad atau pemahaman tentang kontekstualisasi. Kemudian saya lanjutkan. Ketakwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Ketika daging dan darah hewan kurban diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yakni takwa, maka akan terjadi pemuliaan niat, penataan ulang, dan penjernihan tujuan manusia beragama dalam hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan semesta. Oke, soalnya, ide pokok dalam khotbah tersebut adalah A. Mengajak kita untuk memaknai kurban di lingkungan. B. Menggunakan segala cara untuk berkurban karena agama dan ingin terkenal. C. Ketakwaan adalah tujuan utama untuk manusia melakukan kurban. Hewan kurban menjadi pemuliaan niat, penataan ulang, dan penjernihan tujuan manusia beragama dalam hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan semesta. D. Selalu memerlukan kontekstualisasi atau fresh ijtihad yang segar mencerahkan. Atau E. Tidak ada yang peduli dengan aturan yang telah diajarkan Nabi Ibrahim bagi yang kafir. Yang mana kira-kira jawabannya? A, B, C, D, atau E? Kalau kalian masih ingat jawabannya, silahkan ketikkan aja jawaban yang sesuai dengan kemarin teman-teman sekalian jawab, biar nanti kalian bisa juga koreksi dari sesuai dengan jawaban yang kalian kemarin sempat jawab ya. Oke, untuk saat ini teman-teman yang sudah jawab semuanya jawabannya C. Ada yang lain? Ada yang mungkin berbeda jawabannya? Baik, langsung saja jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini sangat jelas sekali ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Ketakwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Sebenarnya itu cukup itu saja, tetapi di sini ada penjelasan lain yang semakin menegaskan bahwa jawaban yang pilihan nomor C ini sangat tepat menggambarkan ide pokok dalam khotbah ya, begitu. Dan mungkin malam hari ini tidak akan saya urutkan ya, saya akan memilih random atau acak untuk soal-soal yang kita bahas. Tapi saya kira saya perlu untuk membahas nomor 2 ini ya. Masih terkait dengan pidato. Nah, kira-kira dalam 5 pilihan jawaban ini, nomor selanjutnya ya, ada 5 jawaban di sini, 5 pilihan jawaban. Kira-kira yang paling tepat menuliskan atau menggambarkan tentang contoh kalimat penutup untuk sebuah pidato atau ceramah adalah A. Cermati baik-baik ya. Terima kasih kepada semua warga ya. Saya ulangi lagi. Terima kasih kepada semua warga desa yang telah bersedia hadir. Kemudian B. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan selamat datang. C. Demikian akhir pembicaraan, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. D. Kami berharap dengan acara lomba ini dapat memacu kreativitas dan inovasi baru. E. Demikian sambutan ini saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah berusaha secara keras mewujudkan acara ini. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ya, jawaban yang benar untuk nomor 2 ini adalah yang E ya. Jadi demikian sambutan ini saya ucapkan pada seluruh panitia yang telah
berusaha keras mewujudkan acara ini. Jadi demikian sambutan ini, saya ucapkan terima kasih atau selamat kepada seluruh panitia yang telah berusaha keras mewujudkan acara ini. Itu adalah merupakan contoh kalimat penutup yang tepat dalam sebuah pidato atau ceramah. Nah, kira-kira yang A ini tepat disebut apa? Yang nomor A. Terima kasih kepada semua warga desa yang telah bersedia hadir. Ini kira-kira tepat menggambarkan apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali ya. Yang A dan yang B itu merupakan sebuah contoh kalimat pembukaan untuk setiap pidato atau ceramah. Jadi biasanya orang yang ceramah atau berpidato itu sebelum memasuki inti atau penutupan, dia akan membuka sebuah ceramah atau pidato itu dengan ucapan terima kasih ya. Jadi memberikan perhatian kepada pengunjung atau audiens yang sudah ada dan mau untuk dan siap untuk mendengarkan pidato saudara sekalian ya. Jadi diberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih telah bersedia hadir dan diucapkan selamat datang, sehingga audiens itu merasa dihormati atau dianggap karena mereka ada dan sudah datang gitu ya. Jadi mereka nanti setelah diberikan ucapan terima kasih dan selamat datang, itu harapannya adalah mereka semakin intens untuk mendengarkan atau memperhatikan pidato yang disampaikan. Kalau yang C misalnya, demikian akhir pembicaraan, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kenapa ini tidak disebut sebagai akhir penutup yang benar dalam pidato? Padahal dia sudah menyatakan bahwa demikian merupakan akhir pembicaraan. Kenapa tidak disebut sebagai kalimat penutup? Ayo, ada yang mau menjelaskan kenapa pilihan yang C, yaitu demikian akhir pembicaraan, sesi selanjutnya adalah tanya jawab? Kenapa dia tidak disebut sebagai kalimat penutup? Ya, ada yang mau berspekulasi atau ada yang mau menanggapi? Ada acara tambahan, ada yang bilang acaranya belum selesai, ada yang bilang pembawa acara. Ya, yang paling tepat adalah ada salah satu tuh dari kalian tepat, hampir tepat, dan semuanya juga tidak salah. Yang benar penjelasannya adalah bahwa ini merupakan bukan eh, teks buat atau kegiatan pidato ya, tapi bisa dibilang ini MC atau moderator. Jadi seorang moderator ya, kalau ada diskusi ya, kalau kalian pernah menghadiri seminar atau diskusi itu ya, ada sebuah moderator, seorang moderator yang dia memimpin jalannya diskusi. Nah, biasanya yang C ini ya, walaupun dia tugasnya adalah untuk memimpin jalannya sebuah diskusi. Misalnya ada pembicara di situ ya, ada orang yang ceramah, setelah selesai kemudian dia yang melit atau memimpin. Jadi dia bilang terima kasih ya, ini tadi adalah akhir pembicaraan, selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi yang benar yang C ini alasannya kenapa bukan kalimat penutup yang benar dalam sebuah pidato, karena ini adalah contoh kalimat untuk moderator atau pembawa acara atau MC ya gitu. Saya akan carikan lagi di soal lainnya. Oke, kita coba menjawab pertanyaan nomor 5.
Ya, dengarkan baik-baik jika teman-teman sekalian ada yang tidak bisa lihat layar. Nomor 5, pertanyaannya adalah pernyataan berikut ini yang merupakan ciri dari paragraf induktif adalah. Jadi kemarin kita sempat bahas adalah tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah pernyataan berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari paragraf induktif adalah: A. Tidak memiliki kalimat utama. B. Letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. C. Letak kalimat utama di tengah-tengah paragraf. D. Letak kalimat utama di akhir paragraf. Atau E. Kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Mudah ya? Yuk, kira-kira yang mana jawaban yang benar? Ya, saya ucapkan selamat datang, selamat masuk kelas bagi teman-teman sekalian yang baru masuk, bisa masuk. Langsung saja bergabung, Mbak. Malam hari ini kita pendalaman materi di mana kita akan membahas soal-soal UTS yang pernah kita bahas di kesempatan yang pernah kalian kerjakan pada kesempatan waktu yang lalu. Jadi teman-teman sekalian yang baru datang, silakan persiapkan jawaban-jawaban yang kemarin sudah dikirimkan atau dikerjakan di saya, sehingga langsung bisa nyambung bagi yang kemarin di backup jawabannya, ya, sehingga nanti teman-teman sekalian juga bisa langsung mengkoreksi kira-kira benar berapa dan apakah sesuai dengan penilaian saya yang sudah saya bagikan kemarin. Oke, gitu. Saya ulangi lagi, nomor 5, pernyataan berikut ini yang pernyataan berikut ini yang merupakan ciri dari paragraf induktif, ya. Yang mana? Apakah A. Tidak memiliki kalimat utama, B. Letak kalimat utama ada di awal paragraf, C. Letak kalimat utama di tengah-tengah paragraf, D. Letak kalimat utama di akhir paragraf, atau E. Kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Baik, saya kira sudah sebagian besar siswa yang sudah menjawab. Jadi yang benar adalah D, ya, karena ini adalah paragraf induktif, di mana paragraf induktif itu adalah paragraf yang memiliki kalimat utama yang diletakkan di bagian akhir paragraf. Jadi jawabannya benar adalah letak kalimat utama ada di akhir paragraf. Kalau letak kalimat utama ada di awal dan di akhir paragraf, itu disebut kalimat apa? Untuk pilihan jawaban nomor 5E, kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf itu dinamakan sebagai ciri paragraf apa? Ada yang masih ingat? Yang lain jawabannya? Ini baru Mbak Mary Adita saja yang menjawab. Cek. Yang lain jawabannya apa? Kira-kira kalau sebuah kalimat itu ada di awal dan di akhir paragraf, kira-kira itu namanya kalimat apa? Ya, pintar-pintar semuanya ya. Jadi jawaban yang benar, jika sebuah kalimat itu kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf, itu namanya paragraf campuran. Ya, gitu. Kalau paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Tapi kalau ada di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran.
Baik, saya akan carikan lagi soalnya. Baik, saya akan coba mendalami materi, ya, memberikan pendalaman materi kepada kalian tentang hikayat ya. Jadi biasanya hikayat ini merupakan salah satu topik di bahasa Indonesia yang cukup susah ya. Kadang-kadang membingungkan. Untuk itu coba saya akan mengetes kemampuan teman-teman sekalian apakah yang beberapa saat lalu saya sampaikan itu bisa dipahami dengan baik. Jadi ini ada sebuah potongan hikayat di mana ada dua pertanyaan dari satu bacaan hikayat ini. Judulnya adalah 2008 Pinggir Selokan. Ya, saya akan bacakan. Pagi menjelang siang tadi, anak laki-laki saya, Kinan, tiba-tiba menarik tangan saya dan menggiring saya menuju sandal capit yang terparkir di teras depan. Saya sudah hafal aktivitas yang dia maksud, sekaligus rute perjalanan yang menanti kamu. Inilah acara jalan kaki yang kerap ia tagih, yakni satu kali putaran ke jalan belakang di mana tidak ada rumah di sana, hanya tanah kosong berilalang tinggi. Jalan itu menurun dan curam, berbatu-batu besar dan banyak dahan berduri di pinggir kiri kanan. Terakhir kami berjalan di sana, kaki Kinan sempat luka karena tersobek duri. Tapi entah kenapa ia selalu memilih jalur yang sama. Sejak sebelum kami berjalan kaki, saya sudah mengamati pagi pertama tahun 2008 ini. Langit yang berawan, angin yang bertiup kencang, dan meski matahari bersinar cukup terang dan terlihat angkasa biru di balik timbunan awan, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pagi yang cerah. Masih terasa jejak mendung peninggalan hujan semalam. Kendati demikian, pagi ini pun tidak bisa disebut pagi yang mendung. Sambil berjalan, saya merenungi kesan-kesan saya mengenai pergantian tahun kali ini. Ada keinginan kuat untuk menuliskan sesuatu semacam refleksi dan sejenisnya, tapi saya tidak tahu harus memulai dari mana dan harus menulis apa. Oke, nomor 8. Latar waktu penggalan cerpen tersebut adalah atau penggalan hikayat tersebut adalah A. Siang hari, B. Sore hari, C. Senja hari, D. Malam hari, atau E. Pagi hari. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, saya tunggu sambil menghidupin AC ya sebentar. Apa kira-kira jawaban yang tepat?
Ya, sudah jelas banget ya. Di sini jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini adalah pagi hari. Ya, latar. Latar itu adalah situasi yang menjelaskan tentang eh, bacaan ya, bisa cerpen, bisa kisah yang ada dalam bacaan. Nomor 8 Mbak Nur. Nomor 8 ya. Di sini memang ada dua latar waktu ya. Latar waktu 2000, tahun 2008 dan latar waktu menceritakan tentang kondisi tahun sebelum-sebelumnya. Tetapi di sini yang diceritakan adalah kondisi ketika matahari sedang terbit ya, angin sepoi-sepoi ya. Walaupun langit berawan, dia menceritakan tentang keadaan sebuah kondisi di pagi hari. Jadi yang benar untuk penggalan latar waktu dalam hikayat tersebut adalah pagi hari. Nah, bagaimana dengan nomor 9? Ya, nomor 9 itu adalah masih teks untuk bacaan tadi ya. Kalimat yang menggambarkan latar tempat. Kalau tadi adalah latar waktu, sekarang adalah kalian diminta untuk mencari kalimat yang menggambarkan latar tempat pada kutipan hikayat tersebut adalah A. Apakah A? Saya sudah hafal aktivitas yang dia maksud sekaligus rute perjalanan yang menanti kami. Kemudian B. Terakhir kami berjalan ke sana, kaki Kinan sempat terluka karena tersobek duri, tetapi entah mengapa ia selalu memilih jalur yang sama. Kemudian C. Jalan itu menurun dan curam, berbatu-batu besar dan banyak dahan berduri di pinggir kiri dan kanan. Apakah D. Sejak sebelum kami berjalan kaki, saya sudah mengamati pagi pertama tahun 2008 ini. Apakah E. Sambil berjalan, saya merenungi kesan-kesan saya mengenai pergantian tahun ini. Mana yang benar? Hati-hati, silahkan bisa dicari dari kelima jawaban tersebut yang menggambarkan tempat. Nah, karena ada jawaban-jawaban yang menjebak, dia menggambarkan tempat tetapi sebenarnya dia bukan jawabannya. Yang mana kira-kira? Baik, untuk soal nomor 9 ini, jawaban yang paling tepat yang menunjukkan kalimat-kalimat atau penggalan dari hikayat yang sudah saya bacakan tadi, yang dimana dia menggambarkan latar tempat, adalah yang C. Dimana C ini sangat jelas sekali, sangat detail sekali dalam menggambarkan latar tempat, yaitu jalan itu menurun dan curang. Jalan itu menurun dan curam. Jadi dia adalah menggambarkan latar sebuah tempat, lokasi, yaitu jalan, di mana jalan itu dideskripsikan bahwa jalan yang dilalui si anak sama si ibu tadi adalah menurun dan curam. Ya, kita bisa bayangkan juga di situ ada batu-batu besar dan banyak juga rumput-rumput, ya, dahan-dahan berduri di pinggir kanan dan kiri jalan tersebut. Jadi yang tepat menggambarkan nomor 9 ini adalah menggambarkan latar adalah yang C. Oke. Kita cari topik yang lain.
Ya, kita coba nomor 12. Ini tentang simpulan umum sebuah paragraf. Jadi kalian diminta untuk menemukan tentang simpulan umum di paragraf ini. Saya akan bacakan nomor 12. Industri kimia dan petrokimia, industri pulp dan kertas, serta industri baja menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. Demikian juga halnya alat transportasi laut, darat, dan udara juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya. Kalau kita simpulkan dari beberapa kalimat dalam sebuah paragraf tersebut, kira-kira simpulannya apa? Apakah A, minyak bumi sebagai bahan bakar berbagai industri, B, gas bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang penting, C, alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama, D, minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi, E, alat transportasi laut dan darat menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Yang mana kira-kira jawabannya? Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Jawaban yang benar untuk nomor 12 ini untuk menyatakan simpulan dalam paragraf di atas adalah D. Minyak bumi merupakan bahan bakar utama untuk berbagai macam industri dan alat transportasi. Sekarang saya tanya, kenapa bukan C jawabannya? Kenapa bukan alat transportasi menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar utama? Kenapa bukan C jawabannya? Ada yang lain yang mau berkomentar? Iya, benar sekali ya. Karena yang jawaban nomor C itu belum bisa mencakup atau menyimpulkan semua dari hal-hal yang diungkapkan dalam paragraf tersebut. Karena di situ dia juga menjelaskan tentang industri, mesin-mesin industri ya, mesin-mesin pabrik. Kalau di situ hanya dijelaskan alat transportasi saja, berarti industrinya tidak masuk, ya. Jadi
Yang benar adalah di situ harus menyakup minyak bumi yang digunakan untuk industri dan alat transportasi. Jadi alat transportasi itu bisa menyakup dari laut, darat, dan udara tadi. Cuman yang di C itu tidak menyertakan atau tidak menjelaskan tentang industri ya. Gitu. Itu kenapa C itu salah. Ya. Kita cari lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membicarakan tentang ciri-ciri paragraf induktif dan ciri-ciri paragraf deduktif, coba sekarang kita aplikasikan ke dalam sebuah kalimat atau sebuah paragraf, dan kalian silakan cari kira-kira itu merupakan paragraf deduktif, induktif, atau campuran. Oke, kita akan coba bahas nomor 14. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Faktor utama untuk bersaing adalah sumber daya manusia yang sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi. Sumber daya manusia, perusahaan atau industri harus memiliki kemampuan teknis profesional dan adaptif. Kemampuan teknis profesional adalah keahlian menghasilkan barang dan jasa dengan sarana teknologi yang memadai. Kemampuan adaptif adalah kesanggupan SDM atau sumber daya manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan kerja, disiplin, dan nilai-nilai dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka harus memiliki kemampuan normatif. Kira-kira itu paragraf apa? Apakah A. Deduktif, B. Induktif, C. Deduktif induktif, atau D. Sebab akibat, atau E. Generalisasi? Kira-kira paragrafnya paragraf apa? Apakah A. Deduktif, B. Induktif, C. Deduktif induktif, D. Sebab akibat, atau E. Generalisasi? Coba hati-hati. Yang mana kira-kira jawaban yang tepat untuk menggambarkan penalaran sebuah paragraf dalam nomor 14? Yo, hati-hati, jangan tergesa-gesa. Sekarang nomor 14. Nomor 14, Mas, Mbak.
Yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A. Paragraf jenisnya adalah paragraf deduktif. Ya, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini paragraf deduktif kenapa? Karena dia menjelaskan kalimat utama itu ada di awal kalimat. Di sini kalian bisa lihat faktor utama untuk bersaing adalah SDM yang sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi. Jadi kalimat utamanya adalah SDM. Ya. Kata kuncinya ada di sini. Faktor utama untuk bersaing adalah SDM. Jadi yang bawah-bawahnya ini kan menjelaskan kalimat utama. Jadi bahas SDM, ya kayak gimana isinya, ya gitu ya. SDM itu apa, harus bagaimana, ya. Apa saja yang ada di SDM itu kan dijelaskan di kalimat-kalimat bawah. Jadi yang benar untuk penalaran paragraf di atas itu adalah faktor utama untuk bersaing adalah sumber daya manusia atau SDM, ya, sekaligus sebagai subjek dalam berproduksi. Kemudian yang bawah-bawahnya itu hanya menjelaskan apa namanya, paragraf-paragraf yang penjelasan kalimat utama tadi. Untuk sebab akibat dan generasi itu sebenarnya hanya mengecoh, ya, hanya mengecoh, dan itu sebenarnya tidak termasuk dalam kategori paragraf dalam hal ini ya. Jadi yang benar, yang perlu kalian concern itu ada hanya A, B, dan C. Ini ada beberapa yang tidak bisa dengar suara saya. Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya? Ada beberapa siswa yang tidak bisa dengar suara saya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah dengar suara saya dengan jelas? Ada Mbak Alma, ada Mbak Ariel, itu tidak bisa dengar suara saya. Ada ya? Oke, itu tadi penjelasannya ya. Jadi tidak ada paragraf generalisasi dan sebab akibat, itu hanya saya bikin untuk memusingkan kalian. Begitu. Baik, saya kira ada tambahan satu soal lagi ya sebelum waktunya habis. Nah, coba kita coba untuk nomor 15. Ini masih tentang paragraf deduktif, induktif, dan yang lainnya. Nomor 15. Di dunia moneter terkenal 3 macam inflasi. Seperti lemah sering diartikan sebagai laju inflasi yang kurang dari 5%. Sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai, jawaban nomor 14 itu A. Sekarang saya coba untuk menjelaskan nomor 15. Saya ulangi lagi. Di dunia moneter dikenal 3 macam inflasi. Seperti inflasi lemah sering diartikan sebagai laju inflasi yang kurang dari 5%. Sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai 20%. Meskipun ada yang memberi batasan inflasi moderat itu sampai 30%. Kemudian inflasi yang melebihi 30% umumnya dianggap sebagai inflasi keras. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk menggambarkan paragraf yang saya bacakan tersebut adalah paragraf yang dikembangkan dengan cara apakah A. deduktif, D. naratif, C. deskriptif, D. induktif, apakah E. campuran atau gabungan? Ya, nomor 15.
Ya, karena waktunya terus berjalan, yang tepat nomor 15 ini adalah jawabannya masih sama, yaitu adalah A, paragraf deduktif. Kenapa paragraf deduktif? Karena paragraf atau kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu di dunia moneter ini terkenal sebagai dikenal dengan 3 macam inflasi yang ada. Jadi bawah-bawahnya kan hanya menjelaskan tentang inflasi rendah atau inflasi kurang, kemudian inflasi moderate, kemudian juga ada inflasi keras. Itu ya. Jadi tetap deduktif. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Karena waktunya terbatas, jadi belum bisa semuanya kita selesaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan satu kesimpulan untuk pertemuan malam hari ini, kalian masih lemah di atau belum teliti tentang paragraf, jenis-jenis paragraf ya, paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Sehingga teman-teman sekalian saya kira perlu untuk mempelajari itu kembali sehingga banyak berlatih dan bisa memahami secara detail tentang paragraf, jenis-jenis paragraf tersebut. Untuk itu teman-teman sekalian, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di pertemuan atau pelajaran PPKN. Saya akan tunggu di kelas sebelah. Jadi silahkan masuk. Dan saya mohon tunggu sebentar ya. Untuk ininya silahkan kalian masuk terlebih dahulu. Bersih-bersih juga nggak apa-apa. Saya akan persiapkan materinya terlebih dahulu ya, jangan keluar nanti. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.